Niko, sepertinya kita harus berhenti sampai di sini. Kita berasal dari dunia berbeda, aku tidak mau menjalani hidup yang sulit. Baiklah kalau itu keputusanmu, sepertinya tidak ada yang menginginkan kehadiranku di sini. Di depan banyak orang, seorang wanita kaya mempermalukan calon suaminya sendiri karena dianggap miskin dan tidak punya masa depan. Ia bahkan hampir membatalkan pernikahan mereka saat itu juga. Namun, beberapa saat kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung, dan seseorang memanggil pria yang ia hina dengan sebutan Tuan Muda. Saat itulah semuanya berubah, dan wanita itu baru sadar, ia telah mempermalukan orang yang seharusnya tidak pernah ia remehkan. Semoga yang subscribe channel ini rezekinya dilancarkan dan semua hutang-hutangnya segera dilunaskan ya, biar sukses kayak aku. Halo semuanya, sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita hari ini, kita absen dulu yuk. Kalian nonton dari kota mana nih? Tulis di komentar ya, agar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Dan jangan lupa juga, tulis sukses di komentar. Semoga kalian bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Nah sekarang, mari kita mulai ceritanya. Niko dikenal sebagai pria yang sangat sederhana. Ia bekerja sebagai pegawai biasa di sebuah perusahaan kecil di pinggiran kota. Setiap hari ia datang ke kantor dengan pakaian yang rapi namun sangat sederhana, tanpa barang-barang mahal yang biasanya dipamerkan oleh banyak orang di kota besar. Sepatunya sering terlihat sudah agak usang, dan mobil yang ia gunakan hanyalah mobil tua yang terkadang mengeluarkan suara berisik ketika dinyalakan. Bagi sebagian orang, penampilan Niko membuatnya terlihat seperti pria yang hidup pas-pasan. Ia jarang berbicara tentang dirinya, tidak pernah membanggakan apapun, dan selalu terlihat tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Sifatnya yang rendah hati membuat beberapa orang menyukainya, tetapi tidak sedikit pula yang memandangnya sebelah mata. Di sisi lain, Niko memiliki seorang tunangan bernama Clara. Clara adalah wanita cantik yang berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki berbagai bisnis besar di kota itu. Sejak kecil, Clara sudah terbiasa hidup dalam kemewahan. Ia mengenakan pakaian bermerek, menghadiri pesta-pesta eksklusif, dan bergaul dengan orang-orang dari kalangan atas. Hubungan antara Niko dan Clara sebenarnya dimulai beberapa tahun yang lalu ketika mereka bertemu secara tidak sengaja di sebuah acara sosial. Saat itu, Clara tertarik pada sikap Niko yang tenang dan berbeda dari pria-pria lain yang selalu berusaha memamerkan kekayaan mereka. Perlahan-lahan hubungan mereka menjadi semakin dekat hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bertunangan. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan latar belakang mereka mulai terlihat semakin jelas. Keluarga Clara tidak pernah benar-benar menerima Niko. Bagi mereka, Niko hanyalah pria biasa yang tidak memiliki kekayaan maupun status sosial yang pantas untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Setiap kali Niko datang ke rumah Clara, ia selalu merasakan tatapan meremehkan dari anggota keluarga Clara. Bahkan beberapa kerabat Clara sering berbisik-bisik di belakangnya, mengatakan bahwa Clara pantas mendapatkan pria yang jauh lebih kaya dan berpengaruh. Meski begitu, Niko tidak pernah menunjukkan rasa marah atau tersinggung. Ia selalu bersikap sopan dan menghormati keluarga Clara, seolah-olah semua komentar merendahkan itu tidak pernah ia dengar. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik sikap sederhana dan tenangnya itu, Niko sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Beberapa minggu setelah pertunangan mereka diumumkan, keluarga Clara memutuskan untuk mengadakan sebuah makan malam besar di restoran paling mewah di pusat kota. Acara itu sebenarnya bertujuan untuk membicarakan rencana pernikahan Clara dan Niko, sekaligus mempertemukan keluarga besar serta rekan bisnis ayah Clara. Restoran itu dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pebisnis dan orang-orang berpengaruh. Lampu-lampu kristal menggantung indah di langit-langit ruangan, meja-meja dihiasi bunga segar dan para tamu datang mengenakan pakaian mahal yang berkilau di bawah cahaya lampu. Satu persatu mobil mewah berhenti di depan restoran. Para tamu turun dengan penuh percaya diri, mengenakan jas mahal, gaun elegan, dan perhiasan yang mencolok. Suasana malam itu terasa sangat eksklusif dan penuh kemewahan. Di tengah keramaian itu, sebuah mobil tua berhenti agak jauh dari pintu masuk restoran. Mesin mobil itu terdengar sedikit berderit sebelum akhirnya mati. Dari dalam mobil tersebut, Niko keluar dengan tenang. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dengan jas yang terlihat rapi, namun jelas bukan merek mahal. Sepatunya bersih, tetapi terlihat sudah cukup lama digunakan. Penampilannya sangat berbeda dibandingkan para tamu lain yang datang dengan penuh kemewahan. Ketika Niko berjalan menuju pintu restoran, beberapa tamu mulai memperhatikannya. Ada yang saling berbisik, ada pula yang tersenyum sinis sambil menatap dari ujung kepala hingga kaki. "Siapa dia?" bisik salah satu tamu dengan nada meremehkan. "Itu tunangan Clara," jawab seseorang pelan. Mendengar jawaban itu, beberapa orang langsung tertawa kecil seolah tidak percaya.
Di dalam ruangan, Clara sudah duduk bersama keluarganya di meja utama. Ia mengenakan gaun merah elegan yang membuatnya terlihat sangat menawan. Namun ketika ia melihat Nico memasuki ruangan dengan penampilannya yang sederhana, senyum di wajahnya perlahan memudar. Beberapa kerabat Clara juga memperhatikan hal yang sama. Mereka saling bertukar pandangan seolah sedang menilai Nico tanpa perlu mengucapkan kata-kata. Ayah Clara hanya menatap Nico dengan ekspresi datar, sementara beberapa tamu mulai kembali berbisik-bisik. Suasana yang seharusnya hangat untuk membicarakan rencana pernikahan justru berubah menjadi penuh bisikan dan penilaian. Nico merasakan semua tatapan itu, tetapi ia tetap berjalan dengan tenang menuju meja Clara. Tidak ada rasa gugup di wajahnya, seolah ia sudah terbiasa menghadapi pandangan meremehkan seperti itu. Namun malam itu, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa pertemuan makan malam tersebut akan menjadi awal dari sebuah kejadian besar yang akan membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Makan malam akhirnya dimulai dengan suasana yang tampak formal, tetapi terasa canggung. Para tamu duduk mengelilingi meja panjang yang dipenuhi berbagai hidangan mewah. Pelayan restoran berjalan bolak-balik menyajikan makanan terbaik, sementara suara percakapan kecil terdengar dari berbagai sudut ruangan. Namun, di meja utama tempat Clara, keluarganya, dan Nico duduk, suasananya terasa berbeda. Beberapa kerabat Clara terus memperhatikan Nico dengan tatapan yang sulit disembunyikan. Ada yang memandang sinis, ada pula yang tersenyum kecil seolah sedang menahan ejekan. Salah satu paman Clara akhirnya membuka percakapan dengan nada yang terdengar ramah, tetapi sebenarnya penuh sindiran. "Jadi, Nico, kamu bekerja di mana sekarang?" tanyanya sambil menyandarkan tubuhnya di kursi. Nico menjawab dengan tenang bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan kecil. Jawaban sederhana itu justru membuat beberapa orang di meja saling berpandangan. "Perusahaan kecil?" ulang paman Clara dengan nada heran. "Apakah cukup untuk menafkahi Clara nanti?" Beberapa tamu langsung tertawa kecil. Clara yang sejak tadi diam akhirnya mulai terlihat tidak nyaman. Ia menatap Nico sebentar lalu menunduk seolah sedang memikirkan sesuatu. Percakapan di meja itu perlahan berubah menjadi lebih tajam. Ada yang bertanya tentang gaji Nico, ada pula yang secara terang-terangan membandingkannya dengan pria-pria kaya yang biasa bergaul dengan Clara. Semua pertanyaan itu sebenarnya lebih terdengar seperti penghinaan daripada sekedar rasa ingin tahu. Nico tetap menjawab dengan sopan, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa tersinggung. Sikap tenangnya justru membuat beberapa orang semakin merasa berhak meremehkannya. Tiba-tiba Clara meletakkan sendoknya dengan cukup keras di atas meja. Suara kecil itu membuat semua orang langsung terdiam. Clara menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Nico, aku ingin jujur malam ini," katanya dengan nada dingin. Semua mata langsung tertuju pada mereka berdua. "Aku lelah berpura-pura. Sejujurnya aku merasa malu setiap kali harus menjelaskan kepada orang lain tentang hubungan kita." Ucapan itu membuat suasana di ruangan menjadi sangat sunyi. Nico menatap Clara dengan tenang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Clara kemudian melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. "Kamu terlalu miskin untuk menjadi suamiku, Nico. Lihat sekelilingmu. Semua orang di ruangan ini memiliki status dan kehidupan yang jelas, sementara kamu bahkan tidak bisa menunjukkan masa depan yang meyakinkan." Beberapa tamu terlihat terkejut sementara yang lain hanya diam sambil menonton situasi itu seperti sebuah pertunjukan. Namun yang paling mengejutkan adalah sikap Clara yang mengatakan semua itu di depan begitu banyak orang tanpa ragu sedikit pun. Di tengah keheningan ruangan, Nico hanya duduk dengan tenang. Ekspresinya tidak berubah seolah kata-kata yang baru saja diucapkan Clara tidak mengguncangkannya sama sekali. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa malam itu, penghinaan yang diberikan Clara justru akan menjadi awal dari sebuah kebenaran yang segera terungkap. Setelah kata-kata Clara yang tajam menggema di ruangan suasana makan malam itu berubah menjadi sangat tegang. Tidak ada lagi suara sendok yang beradu dengan piring. Tidak ada lagi percakapan ringan. Semua orang di meja hanya saling menatap, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nico masih duduk dengan tenang di kursinya. Wajahnya tetap terlihat tenang, meskipun ia baru saja dipermalukan di depan begitu banyak orang. Beberapa tamu terlihat tidak nyaman dengan situasi tersebut. Namun sebagian lainnya justru tampak penasaran, seolah ingin melihat bagaimana pria sederhana itu akan bereaksi. Ayah Clara, seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai pengusaha sukses, akhirnya menghela napas panjang sebelum berbicara. Ia meletakkan gelas minumnya dengan perlahan, lalu menatap Nico dengan tatapan yang tajam namun terkendali. "Nico," katanya dengan suara berat, "aku sebenarnya sudah lama ingin membicarakan hal ini denganmu." Semua orang langsung kembali fokus pada percakapan di meja utama. "Aku tahu kamu mungkin memiliki perasaan yang tulus terhadap Clara.
Tetapi kamu juga harus memahami bahwa dunia kami berbeda dengan duniamu. Kata-kata itu terdengar sopan, tetapi maknanya sangat jelas. Ayah Clara kemudian melanjutkan dengan nada yang lebih tegas. Keluarga kami memiliki reputasi, bisnis besar, dan banyak relasi penting. Pernikahan bagi kami bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang masa depan dan kesetaraan. Beberapa kerabat Clara mengangguk setuju. Menurut mereka, pria yang akan menikahi Clara harus memiliki status yang sepadan, seseorang yang mampu berdiri sejajar dengan keluarga mereka, bukan seseorang yang dianggap datang dari kehidupan yang sederhana. Setelah beberapa saat terdiam, ayah Clara mengeluarkan sebuah amplop tebal dari dalam tasnya dan meletakkannya di atas meja. Semua orang langsung memperhatikannya. "Aku akan berbicara terus terang," katanya sambil mendorong amplop itu perlahan ke arah Nico. Di dalam amplop ini, ada sejumlah uang yang cukup besar. Anggap saja ini sebagai kompensasi jika kamu bersedia mengakhiri hubunganmu dengan Clara. Beberapa tamu tampak terkejut dengan tindakan itu. Namun sebagian lainnya justru tampak penasaran, seolah ingin melihat bagaimana pria sederhana itu akan bereaksi. Ayah Clara menatap Nico dengan serius. "Ambil uang itu, Nico. Pergilah dengan tenang. Dengan begitu, semua orang bisa melanjutkan hidup tanpa masalah." Ruangan kembali menjadi sunyi. Semua orang menunggu jawaban dari pria yang sejak awal dianggap tidak pantas berada di sana. Namun Nico hanya melihat amplop itu sebentar, lalu perlahan mendorongnya kembali ke arah ayah Clara. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Maaf Pak, saya tidak bisa menerima uang ini." Jawaban sederhana itu membuat beberapa orang langsung terkejut. Tidak ada yang menyangka pria yang baru saja dihina itu akan menolak tawaran uang sebesar itu dengan begitu tenang. Dan tanpa mereka sadari, sikap tenang Nico malam itu justru menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Penolakan Nico terhadap amplop berisi uang itu membuat suasana di meja makan kembali dipenuhi ketegangan. Beberapa tamu saling berpandangan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bagi mereka, uang sebesar itu seharusnya cukup untuk membuat siapapun langsung menerima tanpa berpikir dua kali. Ayah Clara juga terlihat sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Nico akan menolak tawaran tersebut dengan begitu tenang. Namun ekspresi wajahnya segera kembali datar, seolah ia tidak ingin menunjukkan bahwa penolakan itu mengganggunya. Sementara itu, Clara yang duduk di samping ayahnya mulai terlihat semakin gelisah. Sejak awal makan malam, ia sebenarnya sudah merasa tidak nyaman dengan situasi yang terus memojokkan Nico. Tetapi di saat yang sama, rasa gengsi dan tekanan dari keluarganya membuatnya sulit bersikap berbeda. Clara menatap Nico selama beberapa detik. Wajah pria itu masih terlihat sama seperti biasanya, tenang dan tidak menunjukkan kemarahan sedikitpun. Justru ketenangan itu yang membuat Clara semakin merasa tidak nyaman. Akhirnya Clara menarik nafas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang penting. "Nico," katanya pelan. Semua orang kembali memperhatikan mereka berdua. "Aku pikir kita harus berhenti sampai di sini." Kalimat itu langsung membuat suasana menjadi sangat sunyi. Beberapa tamu terlihat terkejut karena keputusan itu diumumkan secara langsung di depan semua orang. Namun bagi sebagian lainnya, ini justru menjadi hiburan yang menarik untuk disaksikan. Nico masih duduk di kursinya tanpa bergerak. Ia menatap Clara selama beberapa saat, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum marah, bukan juga senyum sedih. Senyum itu justru terlihat seperti seseorang yang sudah memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh orang lain. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa menit setelah keputusan itu diucapkan, sebuah kejadian tak terduga akan datang dan mengubah suasana malam itu sepenuhnya. Keputusan Clara untuk membatalkan pernikahan membuat suasana restoran menjadi sangat canggung. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik satu sama lain, sementara yang lain hanya menatap Nico dengan rasa penasaran. Mereka ingin melihat bagaimana pria yang baru saja dipermalukan itu akan bereaksi. Namun Nico tetap duduk dengan tenang di kursinya. Ia tidak terlihat marah, tidak pula mencoba membela diri. Sikapnya yang begitu tenang justru membuat beberapa orang merasa bingung. Di luar restoran, malam semakin larut. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya ke kaca jendela besar restoran itu. Para tamu di dalam ruangan masih membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, suara mesin mobil yang halus terdengar berhenti tepat di depan pintu restoran. Beberapa tamu yang duduk dekat jendela menoleh keluar. Mereka langsung terdiam ketika melihat sebuah mobil hitam mewah yang terlihat sangat mahal berhenti di sana. Mobil itu berbeda dari mobil-mobil lain yang tadi datang. Desainnya elegan, mengkilap, dan jelas bukan kendaraan biasa. Seorang pria berpakaian jas rapi keluar dari kursi penumpang depan. Ia terlihat seperti seorang asisten profesional. Dengan langkah cepat namun penuh sopan santun, ia berjalan menuju pintu restoran.
Ketika pintu restoran terbuka, beberapa tamu langsung memperhatikan kedatangannya. Pria itu terlihat sangat serius, seolah ia datang dengan tujuan penting. Ia berjalan melewati beberapa meja tanpa ragu, lalu berhenti tepat di depan meja tempat Nico duduk bersama Clara dan keluarganya. Semua orang di ruangan itu langsung terdiam. Pria berjas itu kemudian sedikit menundukkan kepalanya dengan hormat ke arah Nico. "Tuan Nico," katanya dengan suara jelas namun penuh hormat. "Kami sudah menunggu Anda. Rapat keluarga perusahaan akan segera dimulai." Ucapan itu membuat seluruh ruangan seketika membeku. Beberapa tamu saling menatap dengan ekspresi bingung. Mereka tidak yakin apakah mereka baru saja mendengar dengan benar. Ayah Clara mengerutkan kening, sementara Clara sendiri terlihat benar-benar terkejut. "Tuan Nico," bisik salah satu tamu dengan pelan. Pria berjas itu kemudian melanjutkan dengan nada profesional. "Mobil sudah siap di depan Tuan. Para direktur dan anggota keluarga besar sudah berkumpul dan menunggu kehadiran Anda." Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua mata tertuju pada Nico, pria yang beberapa menit lalu dianggap tidak pantas berada di ruangan itu. Nico perlahan berdiri dari kursinya dengan sikap yang tetap tenang seperti biasa. Namun kali ini cara orang-orang memandangnya mulai berubah. Tanpa mereka sadari, kedatangan mobil mewah itu telah membuka pintu menuju sebuah rahasia besar yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Setelah pria berjas itu memanggilnya dengan hormat, seluruh ruangan masih dipenuhi keheningan. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Semua mata kini tertuju pada Nico, pria yang beberapa menit lalu dianggap tidak pantas berada di tempat itu. Clara menatap Nico dengan ekspresi bingung. Ia bahkan sempat berpikir bahwa mungkin pria berjas itu salah orang. "Nico, apa maksudnya ini?" tanya Clara dengan suara pelan namun penuh ketegangan. Nico tidak langsung menjawab. Ia hanya merapikan sedikit jas sederhana yang dikenakannya, lalu menatap pria berjas yang berdiri di depannya. Pria itu kembali sedikit menundukkan kepala. "Para direktur sudah berkumpul di kantor pusat, Tuan Nico. Mereka menunggu keputusan Anda mengenai proyek besar yang akan diumumkan malam ini," katanya dengan nada profesional. Ucapan itu membuat beberapa tamu langsung saling berpandangan. Direktur, proyek besar, kantor pusat, kata-kata itu terdengar terlalu besar untuk seseorang yang selama ini mereka anggap sebagai pegawai biasa. Ayah Clara akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Tunggu sebentar," katanya dengan nada serius. "Perusahaan apa yang kamu maksud?" Pria berjas itu menoleh dengan sopan ke arah ayah Clara sebelum menjawab. "Perusahaan keluarga Hartono Grupa." Beberapa tamu langsung terkejut mendengar nama perusahaan itu. Hartono Group dikenal sebagai salah satu perusahaan terbesar di kota itu, bahkan memiliki cabang di berbagai negara. Banyak orang bermimpi bisa bekerja di sana, apalagi menjadi bagian dari keluarga pemiliknya. Ayah Clara terlihat kaku di kursinya. "Lalu, apa hubungan Nico dengan perusahaan itu?" tanyanya lagi dengan suara yang mulai berubah. Pria berjas itu menjawab dengan tenang, seolah hal itu adalah sesuatu yang sudah sangat jelas. "Tuan Nico adalah pewaris utama perusahaan tersebut." Kalimat itu terasa seperti petir yang menjambar di tengah ruangan. Beberapa tamu langsung terdiam dengan wajah kaget. Ada yang bahkan hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Clara sendiri tampak benar-benar terpaku. Matanya membesar menatap Nico seolah sedang melihat orang yang sama sekali berbeda. Selama ini ia mengira Nico hanyalah pria biasa dengan pekerjaan sederhana. Namun kenyataan yang baru saja terungkap mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Pria yang baru saja ia hina di depan semua orang ternyata adalah pewaris dari salah satu perusahaan terbesar di kota itu. Nico akhirnya menatap Clara dan keluarganya dengan ekspresi tenang. "Maaf jika selama ini saya tidak pernah menceritakan semuanya," katanya dengan suara rendah. Ia tidak terlihat sombong, tidak pula mencoba membalas penghinaan yang tadi ia terima. Namun keheningan yang memenuhi ruangan sudah cukup untuk membuat semua orang menyadari satu hal. Mereka telah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Dan ternyata mereka benar-benar salah besar. Setelah kebenaran tentang identitas Nico terungkap, suasana di restoran berubah total. Jika sebelumnya ruangan itu dipenuhi bisikan meremehkan, kini yang terdengar justru keheningan yang canggung. Beberapa tamu saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. Mereka mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Pria yang beberapa menit lalu dianggap tidak pantas berada di ruangan itu, ternyata adalah pewaris dari perusahaan besar yang sangat dihormati. Clara sendiri masih duduk terpaku di kursinya. Wajahnya yang tadi penuh kepercayaan diri, kini terlihat pucat. Matanya tidak lepas dari Nico, seolah mencoba memastikan bahwa semua ini bukan sekadar kesalahpahaman. Selama ini, ia selalu mengira Nico hanyalah pria biasa dengan kehidupan sederhana. Ia bahkan merasa malu memperkenalkan Nico kepada lingkungan keluarganya yang penuh kemewahan. Namun sekarang, kenyataannya justru berbalik. Pria yang ia hina di depan semua orang, ternyata memiliki kekayaan dan kekuasaan yang bahkan mungkin lebih besar dari keluarganya sendiri. Perasaan sesal mulai muncul di dalam hati Clara. Ia teringat kembali semua kata-kata yang baru saja ia ucapkan tentang kemiskinan, masa depan yang tidak jelas, dan keputusan untuk membatalkan pernikahan mereka.
Semua kata itu kini terasa seperti kesalahan besar yang tidak bisa ia tarik kembali. "Niko," ucap Clara dengan suara bergetar. Niko menoleh dengan tenang, tetapi tidak ada ekspresi marah di wajahnya. Clara berdiri perlahan dari kursinya, seolah masih mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Aku tidak tahu tentang semua ini. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Beberapa tamu mulai memperhatikan percakapan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Niko hanya menatap Clara sebentar sebelum menjawab. "Aku tidak pernah merasa perlu membicarakan hal itu," katanya dengan tenang. Jawaban itu membuat Clara semakin merasa bersalah. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu fokus pada status dan penampilan luar. Ia bahkan tidak pernah benar-benar mencoba memahami siapa Niko sebenarnya. Clara menundukkan kepalanya, merasa malu dengan sikapnya sendiri. "Aku minta maaf, Niko. Aku tidak seharusnya mengatakan semua itu." Namun meskipun kata-kata itu keluar dari mulutnya, Clara sendiri tahu bahwa permintaan maaf tidak selalu bisa memperbaiki semuanya. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik lagi, tetapi kali ini nada mereka berbeda. Tidak ada lagi ejekan, yang ada justru rasa kagum dan penyesalan. Malam itu, akhirnya Clara menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Ia mungkin baru saja menghilangkan seseorang yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang selama ini ia banggakan. Permintaan maaf Clara menggantung di udara, membuat suasana restoran kembali sunyi. Semua orang di ruangan itu menunggu jawaban dari Niko. Tidak ada yang tahu bagaimana pria itu akan bereaksi setelah semua penghinaan yang ia terima malam itu. Clara berdiri di depan Niko dengan wajah penuh penyesalan. Beberapa menit yang lalu ia masih berbicara dengan penuh kepercayaan diri, bahkan dengan nada merendahkan. Namun sekarang sikapnya berubah sepenuhnya. "Niko, aku benar-benar tidak tahu," katanya lagi dengan suara pelan. "Kalau saja aku tahu tentang semuanya." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi semua orang bisa menebak maksudnya. Niko menatap Clara dengan tenang. Tidak ada kemarahan di matanya, tetapi juga tidak ada kehangatan seperti dulu. Ekspresinya terlihat lebih seperti seseorang yang sudah memahami sesuatu dengan sangat jelas. "Niko, aku bisa menjelaskan semuanya," Clara mencoba melanjutkan. "Aku hanya tertekan oleh keluarga dan semua orang di sini." Namun Niko perlahan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu menjelaskan," katanya dengan suara tenang. Jawaban itu membuat Clara terdiam. Niko kemudian melangkah sedikit menjauh dari meja, seolah ingin berbicara dengan lebih jelas tanpa tekanan dari suasana di sekitarnya. "Selama ini aku hidup sederhana bukan karena aku tidak mampu hidup mewah. Aku hanya ingin melihat siapa yang benar-benar tulus." Beberapa tamu mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku ingin tahu apakah seseorang bisa mencintaiku tanpa melihat uang atau statusku," lanjut Niko. Ia menatap Clara sejenak sebelum melanjutkan. "Sayangnya malam ini aku mendapatkan jawabannya." Kata-kata itu terasa sangat berat di telinga Clara. Ia menundukkan kepalanya, merasa semakin bersalah. Clara mencoba mendekat sedikit. "Niko, tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya," katanya dengan suara yang hampir memohon. Namun Niko hanya tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum yang penuh ketenangan. "Aku tidak marah padamu, Clara. Tapi hubungan yang dibangun dengan keraguan dan penilaian seperti itu tidak akan pernah bertahan lama." Ruangan kembali menjadi sangat sunyi. Beberapa tamu mulai menyadari bahwa keputusan Niko sudah jelas. "Aku menghargai semua waktu yang pernah kita lewati bersama. Tapi mungkin jalan kita memang harus berakhir sampai di sini." Kata-kata itu seperti menutup seluruh percakapan malam itu. Clara berdiri tanpa mampu berkata apa-apa lagi. Sementara itu, Niko mengambil langkah menuju pintu restoran dengan sikap yang tetap tenang dan penuh kendali. Malam itu, bukan hanya identitas Niko yang terungkap, tetapi juga kenyataan bahwa seseorang yang tulus tidak selalu bisa bertahan di tengah dunia yang terlalu sibuk menilai dari penampilan dan kekayaan. Langkah kaki Niko terdengar pelan saat ia berjalan menuju pintu keluar restoran. Seluruh ruangan masih terdiam, seolah semua orang belum sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja terjadi malam itu. Pria yang beberapa waktu lalu dianggap tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Clara, kini justru berjalan pergi dengan martabat yang jauh lebih tinggi daripada siapapun di ruangan itu. Di depan restoran, mobil hitam mewah itu masih menunggu dengan mesin yang menyala tenang. Pengemudi segera membuka pintu belakang dengan penuh hormat ketika melihat Niko keluar. Sebelum masuk ke dalam mobil, Niko sempat berhenti sejenak. Ia menatap langit malam yang tenang, seolah menarik napas panjang setelah melewati malam yang penuh emosi. Di dalam restoran, suasana masih dipenuhi keheningan. Clara berdiri di tempatnya dengan perasaan campur aduk. Wajahnya terlihat pucat dan matanya tampak berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi malam itu adalah akibat dari kata-katanya sendiri. Beberapa menit yang lalu, ia dengan mudah mengatakan bahwa Niko terlalu miskin untuk menjadi suaminya.
Namun kini kenyataan justru menunjukkan bahwa pria itu mungkin adalah salah satu orang paling berpengaruh yang pernah ia kenal. Ayah Clara juga terlihat kehilangan kata-kata. Sebagai seorang pengusaha yang terbiasa membaca orang lain, malam itu ia justru gagal melihat nilai sebenarnya dari seseorang yang duduk di hadapannya. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik lagi, tetapi kali ini bukan dengan nada meremehkan. Dia ternyata pewaris Hartono Group. Aku tidak menyangka sama sekali. Pria itu benar-benar berbeda. Bisikan-bisikan itu semakin membuat Clara menyadari kesalahannya. Bukan hanya karena Nico ternyata kaya, tetapi karena ia telah memperlakukan seseorang yang tulus dengan cara yang sangat tidak pantas. Sementara itu, mobil yang membawa Nico perlahan meninggalkan area restoran. Lampu belakang mobil itu semakin menjauh hingga akhirnya hilang di tikungan jalan. Malam itu menjadi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh semua orang yang hadir. Banyak dari mereka baru menyadari bahwa penampilan sederhana tidak selalu mencerminkan siapa seseorang sebenarnya. Ada orang-orang yang memilih hidup rendah hati bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka ingin melihat dunia dengan cara yang lebih jujur. Dan seringkali, orang yang terlalu cepat menilai justru adalah orang yang paling mudah melakukan kesalahan. Bagi Clara, malam itu menjadi momen yang sangat menyakitkan. Ia bukan hanya kehilangan seorang pria yang tulus, tetapi juga mendapatkan pelajaran besar tentang kesombongan dan penilaian yang salah. Sementara bagi Nico, malam itu hanyalah satu langkah kecil dalam hidupnya. Sebuah langkah yang membuktikan bahwa harga diri dan ketulusan jauh lebih berharga daripada pengakuan dari orang-orang yang hanya melihat dari permukaan. Dan terkadang, pelajaran terbesar dalam hidup datang dari kesalahan yang tidak bisa kita perbaiki lagi. Teman-teman, dari kisah Nico dan Clara ini, kita bisa belajar satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Seringkali kita menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar, dari pakaian yang ia pakai, mobil yang ia kendarai, atau status sosial yang ia miliki. Padahal kenyataannya, penampilan luar tidak selalu mencerminkan siapa seseorang sebenarnya. Nico memilih hidup sederhana bukan karena ia tidak mampu hidup mewah, tetapi karena ia ingin melihat siapa orang yang benar-benar tulus berada di sisinya. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena kekayaan atau status yang ia miliki. Sementara Clara, seperti banyak orang lainnya, terlalu cepat menilai dan terlalu mudah dipengaruhi oleh gengsi serta pandangan orang-orang di sekitarnya. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kesombongan dan sikap meremehkan orang lain hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa seseorang, atau perjalanan hidup seperti apa yang sedang mereka jalani. Oleh karena itu, belajarlah untuk menghargai orang lain, tidak peduli dari latar belakang apa mereka berasal. Ketulusan, sikap rendah hati dan rasa hormat kepada sesama adalah hal-hal yang jauh lebih berharga daripada kekayaan atau status sosial. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih bijak dalam memandang dan memperlakukan orang lain. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini untuk terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif dan penuh pelajaran berikutnya. Terima kasih, dan sampai bertemu di video selanjutnya.